yang keempat. Banyak kali, yang lagu. Nanti lupa nih, Ya, lagu ya. diulangin lagi. Lagu ya. Oke. Ya. Yang pertama dulu. Oke. Apakah ini sindikat? Ah. Kan begitu ya. Pemerasan ini bersama. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Kenapa? Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini, di review. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gua dipanggil sama Bepom, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya, tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Yang kedua, lalu untuk pemerasan ini apa ada kaitannya dengan dugaan pemerasan yang 500 M? Kalau yang 500 M saya tidak pernah dengar. Karena kan sindikatnya orangnya itu tuh. Yang 500 M saya sudah dengar. Kalau yang 5M saya pernah dengar. Yang mana ini? Iya, Yang 5M ya? Iya. Ya, jadi kalau masalah bicara 5M itu sudah masuk dalam materi pokok perkara ya. Kalau yang di dalam media sosial itu silakan yang perkuatkan. Tetapi Kabid Humas sudah menyampaikan itu bahwa diminta 5M kemudian dijadikan jadi 4M. Seperti itu ya. Bukan saya yang menyampaikan, Kabid Humas. Lagi? Terus Bang, ini kan Coba gantian. Bang, ini kan terkait kan ini kan hanya 2 tersangka ya Bang ya, bilangnya yang ditetapkan oleh Kabid Humas. Nah, kemarin kan pemeriksaan juga Doktif juga dan Dr. O. Nah, ini kan diperiksa juga. Emang hanya NM dan IM aja kah yang melakukan pemerasan Oke. atau Doktif dan Dr. O juga melakukan juga? Baik. Ini masuk terus materi pokok perkara ini. Ini isinya teman-teman ini ngeri-ngeri semua ini misalnya. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Tapi Doktif mengaku bahwasannya tidak ada sindikat di dalam itu Bang. Dia tidak terlibat salah satunya. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Bang, tapi selama proses punya Gantian. RG sendiri gimana Mas setelah ditetapkan Nah, tersangka, mungkin lega nggak atau memang sudah memprediksi bahwa Ya. Sebenarnya Dokter Reja ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya, ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar ya. Tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras seperti itu. Dan satu lagi ya, ini mungkin kawan-kawan lupa ini ya. Saya tadi diingatkan oleh klien kami, ada beredar di media sosial disampaikan bahwa penyidik atau klien kami membayar ya, main uang seperti itu ya. Nah, saya sampaikan begini. Pertama, klien kami paham hukum acara. Ya, jadi coba kita lihat bahwa laporan ini dibuat tertanggal 3 Desember 2024. Ya. Kemudian digelar perkara, kami dapat SPDP dan SP2AP tanggal 30 Desember. Nah, itu kurang lebih 1 bulan ya dari lidik naik ke dalam proses gelar perkara, dan Januari itu sidik. 1 bulan ya kawan-kawan, itu harus jadi perhatian kita semua. Jadi jangan
kita menggiring-giring opini yang tidak benar. Artinya proses 1 bulan melakukan lidik itu sudah wajar secara hukum acara, dan kemudian dalam 1 bulan berjalan ini Januari ke Februari memanggil para pihak dalam proses tahapan sidik, dan itu sangat wajar. Ya. Tetapi kalau kemudian ada yang mengirim mengatakan bahwa penyidik itu menerima uang dan sebagainya, itu tidak benar. Ya, karena klien kami ini pada prinsipnya memberikan, menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang, ya, bukan kabur, bukan absoluter. Ya, jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur. Ya, ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara. Ya, seperti itu. Bang, dokter ini sempat ada ngomong juga nggak sempat dapat teror mungkin gitu? Oh iya dong, itu pasti, soal itu udah pasti. Ya, teror dan Dari sebagainya. tersangka juga kah atau pihak-pihak lain? Nanti penyidik mendalami ya. Yang pasti begini, satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya. Tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya. Itu yang membuat dia terganggu secara mental. Kenapa? Dia kan punya anak. Ya, dia punya anak. Mungkin anak-anak dia di sekolah, teman-teman dia mengatakan, mami lu itu bukan wajah abu-abu ya, gitu. Itu terganggu seperti itu. Bukan terhadap produknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan terhadap produknya, tetapi terhadap gangguan perkataan-perkataan yang memburukan klien kami. Seperti itu. Bang, tapi bentuk teror yang diterima Mbak RG sendiri gimana, Bang? Yang pasti titik. Pokoknya ujung-ujungnya awas hancur. Gitu. Melalui apa? Atau pesan singkat atau gimana? Ya, pesan singkat juga ada seperti itu. Atau Ya. ada yang sampai datang ke rumah atau gimana? Kalau itu belum disampaikan kepada kami, tetapi ya seperti mirip seperti itu ada, tapi tidak jelas ya. Berarti menegaskan mendapat teror ya? Ya. Betul. Bang, berarti sebetulnya bukan karena di review dari dia, Bang, penegasan ya, Bang. Bukan karena review, tapi karena serangan secara Mental. personal dan mental. Ya. Oke, itulah yang pada akhirnya membuat Dr. Reza melakukan proses hukum seperti itu. Itu yang memicu pada akhirnya. Sebenarnya dia melakukan upaya hukum itu, dia merasa korban itu aja. Ya kan, dia sudah menyerahkan uang itu. Serangan personal itu Hah? puncaknya ya berarti ya. Ya 4 miliar yang disampaikan Kabid Humas. Oh, udah diterima. Udah diterima. Kan saya bilang tadi udah terang benderang, bukan obsliber. Bentuk transfernya kemudian diserahkan secara langsung, cash dan sebagainya, itu jelas itu. Jadi jangan dibilang ini penyidik ini dibayar, enggak, ini jelas nih. Ini transfer, ini CCTV, ini serahin. Jadi apa lagi masalahnya? Pun tapi kata pihak sana dicicil dan infonya juga katanya namanya dikasih, siapa sih yang nggak mau? Nah kalau misalnya 4 miliar yang dikasih, siapa yang ikhlas? Gila. Kalian mau nggak ngasih ikhlas sama orang 4 miliar? Kalau nggak diancam, gila itu pengiringan opininya. Nah yang lain? Bang, ini kan baru ditetapkan menjadi tersangka ya, terus Iya. tapi belum ditahan di sini, harapannya ditahan kan atau seperti apa? Baik. Nah, ini keren tuh. Ya harapan kami sebagai penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan surat kami kemarin ya terhadap penyidik dalam hal ini Kapolda Polda Metro Jaya, kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya ini ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain, dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu dia. Yang lain? Bang, tapi pada saat itu apa sih Bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar Bang, dia berani keluarkan bantuan, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa Bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang di-review. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silahkan laporin. Yang dia takut itu adalah
persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu yang takut, mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya, seperti itu. Bang, tapi kan